sudah teratasi. Karena apa? Bu Mega sudah menetapkan capres, sudah selesai. Jadi bingung nih, mau ngapain nih dengan kabinet gitu kan? Nah. Paling tidak, kalau dia ingin menjadi negarawan seperti kakek dan ayahnya, maka paling tidak dia bisa jadi wapresnya Anies. Ah, ini lebih cantik nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Abbas, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana, sehat-sehat selama Ramadan? Ya, alhamdulillah lah, kita sekarang masuk pada awal Syawal ya. Nah, bagi yang akan menyelenggarakan puasa sunat ya. Puasa sunat. Wah, ini luar biasa pahalanya. Jadi kita jumpa lagi dengan Prof. Abbas Toha di Khas Channel. Bisik-bisik politik semakin menghangat, insya Allah, sebagai pencerahan kepada publik khususnya dan kepada elit politik seluruhnya. Jadi sekali lagi kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Syawal tiba, insya Allah di Syawal ini 6 Syawal 1444 bersama dengan 27 April 2023 kita bisik-bisik tentang kenegaraan secara total, dan insya Allah episode ini berlanjut dengan Prof. Abbas Toha karena beliau ini segudang ilmu, beliau akademisi, beliau politisi, beliau juga sebagai pendiri Partai Masyumi, dan beliau juga adalah salah satu senior di HMI. Wah, pengalaman beliau segudang yang bisa kita korek di Khas Channel ini, insya Allah. Ini mudah-mudahan gudangnya nggak ada tikus di dalamnya. Sejauh yang mungkin apa yang bisa kemukakan dengan pengalaman dan pendekatan secara ya empiris, pendekatan sistem, kemudian mengkaji dan melakukan peta, mapping terhadap kondisi yang ada. Tentu dari berbagai sudut pandang. Mudah-mudahan ini bisa mencari sesuatu dan bisa mengkomunikasikan sesuatu untuk dicerna dan dipahami, dimengerti. Intinya adalah bagaimana kita berbicara untuk menyelamatkan NKRI, kedaulatan yang berlandaskan Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar negara yang berawal dari preambul Undang-Undang Dasar 45. Ada kutip asli. Ini menarik, Masya Allah. Ini yang saya tunggu-tunggu ini. Jadi menyelamatkan NKRI, ya, menyelamatkan NKRI ini bukan suatu hal yang mudah, tapi sebetulnya juga tidak susah. Apabila elit-elit politik, terutama senior-senior, terutama yang sudah contoh ya, seperti sudah Munawirawan, sudah usianya cukup, jam terbangnya cukup, ya saatnya mempersembahkan, saatnya juga untuk ikut cawe-cawe bagaimana bangsa ini ke depan tuh berjalan sesuai konstitusi. Jadi hal yang sangat menarik akhir-akhir ini, saya melihat fenomena yang di luar nalar, ya. Kenapa saya bilang di luar nalar? Seorang mantan panglima, seorang jenderal Muldoko yang sampai saat ini menjadi topik pembicaraan di medsos. Ya, yang lebih memprihatinkan lagi, saya melihat tanggal 17 April lalu di suasana Ramadan, Pati Perwira Tinggi TNI Purnawirawan, TNI dan Polri itu khusus datang ke Mahkamah Agung membuat surat. Ini suatu hal yang luar biasa. Pengalaman saya berpolitik dari tahun 77, kayaknya ini hal yang pertama kali terjadi. Pertama kali terjadi. Kenapa sih Bang pertama kali terjadi? Ya ini kenyataan. Sekian banyak Pati Perwira Tinggi TNI Polri ini mendatangi Mahkamah Agung memberikan surat masukan bahwa ini ada satu kekeliruan yang besar. Seorang Muldoko
notabene pernah menjadi panglima, saat ini ada di istana, mencoba ikut cawe-cawe berpolitik dengan cara mengajukan PK di Mahkamah Agung. Nah, ini yang mengkhawatirkan saya. Bagaimana menurut pendapat Prof. Abbas? Karena ini kembali ke NKRI tadi. Ya, baik, Habib. Jadi saya teringat ada Prabowo pernah berbicara akan terjadi disintegrasi bangsa ini di beberapa belahan dunia apabila kita tidak lolos dari 70 sampai 100 tahun menikmati kemerdekaan dalam bersama, dengan keberagaman, dan di dalam kebersamaan. Ini Prabowo pernah bicara. Yeah. Kalau ini tidak, maka berantakan, terjadi degradasi dan disintegrasi. Dan ini yang diharapkan oleh beberapa negara-negara tertentu atau dari internal bangsa ini juga yang tidak memahami mosi integral Pak Natsir untuk membangun NKRI ini. Nah, ini yang perlu dicatat. Tapi insya Allah kalau bangsa Indonesia yang memahami Pancasila dalam arti sesungguhnya sebagai ideologi dan dasar negara, apapun latar belakangnya, apapun etnisnya, apapun agamanya, mereka akan kekeh untuk mempertahankan NKRI ini, menegakkan kedaulatan. Jadi tidak bicara soal Muslim, is majority, buktinya Islam mayoritas, tapi dia panglimanya Nasara, Kapolri Nasara. Berarti di sini ada sesuatu yang cantik di Indonesia ini dimungkinkan, asal berada dalam koridor Pancasila dan dasar negara sebagai negara hukum itu. Nah, kemudian tentang masalah yang berada, maaf tanda kutip, dua tim pres ini, ya Pak Jenderal Muldoko ya. Ini sudah lama beliau ini, dan saya juga bingung. Seseorang sampai kepada jajaran Panglima, ini luar biasa. Karena apa? Kompetensi seorang Panglima itu, dia bisa melihat wawasan Nusantara ini dengan baik. Memahami itu apa kedaulatan, memahami itu apa diintegrasi, memahami itu apa yang namanya sejauh mana dimungkinkan kegiatan politik selama tidak melanggar koridor untuk berkompetisi. Nah, lawan politik adalah kompetisi, adalah kawan dalam menegakkan demokrasi. Jadi lawan politik ya enggak. Tapi kalau musuh politik, musuh dihabisi. Tapi lawan politik ini kompetisi. Seperti sekarang misalnya Anies, ini akan melawan kandidat siapa ini? Ya kan begitu toh? Kompetitor ya. Ah ya, kompetitor di sini. Dan itu adalah sahabat di dalam demokrasi. Nah, dan ini juga Anies sepaham dengan saya barangkali dalam hal ini. Tapi kita lihat sekarang dengan manuver-manuver Muldoko yang sudah lama dengan KLB-nya di Sumatera Utara itu, yang sudah beberapa kali gagal total. Tetapi apa ini? Apa, kenapa, dan siapa yang berperan menanamkan satu rasa dan perasaan pada Muldoko ini? Sehingga sampai mencari-cari untuk memperoleh PK. Dan didukung oleh komponen-komponen lain yang dalam hal ini sebetulnya ada. Ada 10 variabel yang sangat berperan dalam dinamika, khususnya dalam bidang capres. Sekarang ini ada 10 variabel ini. Nanti kita bahas ya secara langsung. Tapi balik lagi, tadi dikatakan beberapa perwira tinggi TNI Polri mendatangi Mahkamah Agung. Suatu hal yang luar biasa. Ini luar biasa di dunia ini. Aduh. Ya. Tetapi itulah dinamika Indonesia. Karena apa hebatnya ya? Tahu nggak hebatnya Indonesia ini? 500 lebih bahasa, etnis yang berbeda. Jam terbangnya itu adalah dari Eropa sampai Amerika, perjalanan pesawat dari Sabang ke Merauke. Luas bangsa ini, beragam, tapi bisa menjadi satu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Nah, apa bahasanya? Melayu. Melayu bahasa apa? Melayu ini 70% bahasa Arab ini. Nah, karena banyak sultan-sultan dulu, banyak pangeran-pangeran, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, kemudian sultan di Maluku ya, dan sebagainya. Nah, mereka ini bersatu. Nah, kembali ke TNI tadi, kembali ke apa namanya yang Pak Pati mendatangi Muldoko itu
Itu sinyal apa sebetulnya yang Jadi begini. diberikan kepada Ini kalau Muldoko? saja mereka aktif, Hmm. yang mereka ini Hmm. tentu masih ada terkendala dengan aturan komando. Ya. 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 Sebab TNI itu azasnya adalah komando, instruksi, laksanakan tugas. Ya. Siap, kan begitu. Dan ini kan sama-sama purnawirawan. Sama-sama kan? Muldoko purnawirawan. Ya, cuma makanya saya katakan apa dan kenapa kok bagaimana Muldoko itu sampai seperti itu, gitu. Ya. Apa betul ini? Apa beliau tersandera juga? Seperti kata orang, tanda kutip, beberapa pimpinan partai itu dalam rawat jalan dan tersandera. Apa beliau begitu? Saya rasa sebagai panglima dia tuh jadi reputasinya bagus, Pak Muldoko. Menarik bisik-bisik kita ini, apakah Muldoko tanda kutip tersandera juga? Ya mudah-mudahan enggak lah ya. Jadi cuma saja kalau tersandera oleh siapa nih? Yang jelas di sana tuh banyak yang unik-unik, junior gitu. Saya ya. Teman saya ada di lingkungan istana. Tapi itulah yang namanya Indonesia. Lucu ya politik di Indonesia ini. Politik Indonesia sangat lucu dan sangat dinamis. Dan kemudian yang tahu, salah satu variabel yang sangat berperan di kita ini, itulah negara adidaya. Sekarang ini kan dia kapitalis, beliau itu adidaya, yaitu Amerika dan China. Wah, luar biasa ini. Nah, ini suatu variabel yang tidak bisa dihindari di dalam kita mengambil kajian-kajian analisis dan kembali lagi ke yang tadi tentang dunia internasional. Ya, apa kata dunia ya? Apa kata dunia? Beberapa jenderal, mantan jenderal yang berselisih sampai datang ke ranah hukum, datang ke Mahkamah Agung, melaporkan, membuat surat bahwa salah satu mantan panglima ini sedang merebut satu partai dan sampai detik ini masih belum selesai. Nah, gimana? Ya kalau ini bahasa apa kata dunia, saya ingat film dulu ini Wagub Jabar itu, yang artis sinetron terkenal, yang suka main di musola. Nah, apa kata dunia? Waktu dia menjadi jenderal di suatu sinetron film di Sumatera Utara. Nah, ya. Jadi kata dunia itu yaitu begini. Kalau jenderal-jenderal yang tumbuh berkembang di dunia ini, mereka tuh cerdik, cerdas, pandai menempatkan diri, ya, tahu dia kapan akan berbuat jauh dan tidak. Nah, kalau ini Pak Muldoko ini, ya, berbuat jauh dengan melakukan PK, orang sudah bisa baca. Ujung-ujungnya adalah menjegal, ya, satu kandidat pilihan rakyat. Yang ingin ada suatu perubahan. Nah, dampaknya apa apabila ini terjadi? Nah, kalau itu terjadi, seperti Tamzilindrung dan Suganda bilang, rakyat akan berontak. Dan TNI pun, ya, purnawirawan pun, akan berontak kemudian juga artinya cadwat, ya, cadangan umum, ya, masyarakat ini, itu akan bergolak. Nah, apakah ini perlu dilakukan? Tapi ada yang berkepentingan. Dengan chaos ini, mereka bisa menempatkan diri mereka untuk, ya, untuk apa? Untuk dengan dalih mengamankan proyeknya, dia tempatkan militer mereka di sini. Nah, sama juga waktu PRRI dulu Permesta. PRRI melakukan koreksi kepada Soekarno. Ya. Tetapi kemudian Amerika cawe-cawe dengan armada 7-nya datang di Selat Melaka. Nah, ini berbahaya ini. Berangkatlah Safruddin dengan Natsir ke Sumatera untuk mengamankan ya Ahmad Hussein yang sebagai tokoh PRRI yang menempatkan Safruddin sebagai ketua waktu PRRI itu, sehingga tidak jadi Amerika itu bisa cawe-cawe. Tapi Alan Pope sempat bermain di Permesta dan sempat menembaki istana, kan begitu. Nah, ini selama kembali ke Armada 7 kayaknya waktu 2098 juga pernah mendarat di Indonesia ya. Iya. Oh, pernah dulu. Tetapi itulah hebatnya Muhammad Natsir ya. Safruddin. Nah, itu orang-orang Masyumi. So, orang Masyumi ini adalah pendiri NKRI. Karena apa? Preambul itu pun mereka terlibat di dalam penyusunan. Jadi tahu betul bagaimana Indonesia. Kenapa? Matahari ini terbit dari mana? Nah, insya Allah ya, kalau dulu kita lihat bagaimana dinasti Seljuk ya di Asia, Eropa itu mundur setelah kekalahan perang dengan Rom ya, mengecil. Kemudian ada satu komunitas kecil, Kilyi namanya, Ertugrul tokohnya,
melahirkan seorang anak yang namanya Utsman. Ya. Nah, Utsman inilah yang kemudian umur 23 tahun didapuk oleh ayahnya untuk membuat komunitasnya. Kemudian tumbuh berkembang, tapi oleh seorang guru. Didampingin. Ulama besar yang mendampinginya. Inilah yang memberi warna dan kehidupannya. Seorang cerdas, gagah berani, pandai, tangkas, gagah, cinta kasih, kemudian santun di dalam. Dan dia bisa menghadapi orang-orang Mongolia yang keras. Tumbuhlah. Akhirnya muncullah yang namanya Turki Utsmani. Jadi perlu sekali pendamping pembisik itu seorang pemimpin. Oh yes, karena itulah makanya kalau di Masyumi itu Masyumi ini diarahkan dan dituntun oleh Majelis Syuro. Majelis Syuro ini most of them adalah ulama. Ulama itu orang ahli, ahli pikir, ahli strategi, ahli agama. Kenapa perlu agama? Karena inilah koridor dalam menentukan hidup di dunia akhirat. Karena apa? Allah menjadikan manusia ini sebagai khalifah di muka bumi. Untuk menjadikan rahmatan lil alamin. Untuk melakukan nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi Pak Muldoko ini kita berharap yang mbok pahamlah, ngertilah. Mungkin junior mereka, mungkin teman mereka pati-pati itu dengar. Janganlah ikut cawe-cawe terlalu. Ada seniornya kok, SBY kan seniornya dia. Oh iya, pernah sebagai presiden dan dia sebagai panglima. Presiden, sebagai panglima. Kan seniornya luar biasa kan. Luar biasa, yang dia harus hormati. Pokoknya begini. Dan kita punya yang luar biasa semua. Ya, yang partai yang didirikan oleh SBY begitu susah bayar, tiba-tiba ujuk-ujuk ya, nggak ada hujan, nggak ada panas, tiba-tiba ada kongres luar biasa untuk merebut kekuasaan. Ya, karena ada kepentingan. Ya oke lah, kepentingan apapun silakan. Tapi kalau apabila betul-betul dari kader partai, mungkin orang tidak bermasalah. Karena di luar partai tidak ada pernah duduk di situ, ujuk-ujuk saat mau Pilpres 2019 itu terjadi. Nah sekarang muncul lagi 2020 menjelang 2024 ini kasus ini mencuat kembali gitu. Nah, jadi kayaknya masyarakat ini udah capek, Prof. Lelah, capek, dan bisa menimbulkan satu yang artinya ada satu terminologi di dalam kamus itu, amok. Amok itu ada satu kata yang ada di bangsa Indonesia ini. Kalau sudah sampai kepada puncaknya, akan meledak. Ini amok berbahaya. masa ya maksudnya. Nah, jadi mudah-mudahan kita doakan Pak Muldoko lebih tercerahkan oleh surat daripada petisi, ya. 17 ya dalam podcast kita ini juga saya menghimbau ya, saya juga sebagai ketua umum LSMP yang peduli tentang berjalannya kenegaraan ini. Kita selalu cawi-cawi setiap pilpres. Kita juga mengingatkan masih banyak kesempatan apabila dijalankan dengan baik, insya Allah menjadi suatu kebaikan ke depan. Tapi apabila dengan cara-cara yang tidak baik, ya kasihan bangsa ini gitu. Baik. Dan tidak habis-habisnya kita akan gaduh terus gaduh. Nah, artinya gini, keberadaan Pak Muldoko dengan dinamika dan dialektika serta romantika politik yang dia lakukan, cawe-cawenya itu kan terkait dengan capres. Nah, kita lihat sekarang capres. Nah, jadi saya masih mau memperdalam lagi tentang dampak ya, dampak. Saya masih sangat prihatin ya. Sangat prihatin karena ini begitu serius ya. Begitu serius, Panglima perwira tinggi TNI Polri itu begitu banyak, dan sebelumnya juga pernah datang ke ke rumahnya Anies, memberikan support kepada Anies sebagai calon pemimpin perubahan ke depan. Ya mereka juga tidak ngotot untuk mencalonkan salah satu dari Demokrat. Mereka hanya mendukung Anies salah satu kandidat yang mereka harapkan memberikan satu perubahan ke depan gitu loh. Jadi tidak spesifik, wah ini wakil, kan tidak juga. Jadi wakil silakan aja, karena wakil itu sudah diberikan mandat kepada Pak Anies Baswedan sendiri siapa wakilnya. Jadi kembali lagi ke penghadangan ya. Jadi menurut saya itu memang ini skenario ya, berskenario itu gagal tapi terus tidak berhenti-henti gitu loh. Nah ini mungkin Prof bisa mengingatkan lagi kepada ya khususnya istana lah kalau kita boleh ngomong ya.
Karena ini sumbernya kan dari istana juga ya. Iya, jadi kalau begini. Jadi 2 periode ini enough is enough kalau saya bilang gitu kan, sudah cukup lah cawe-cawe, karena udah beberapa kali sudah dapat teguran dari mana-mana, terutama dari Bu Mega mengingatkan, sudahlah ini kita pilpres ini jangan di otak-atik, jangan pakai ditunda, jangan pakai perpanjang. Jelas dan sangat jelas Bu Mega mengatakan itu. Sesuai konstitusi pilpres ini, pemilihan ini harus berjalan dengan lancar. Nah, jadi Habib kan sudah Habib sampaikan juga. 3 periode sudah kandas. Apapun yang dilakukan. Cawe-cawe istana yang mbok hilangkanlah, jangan dilakukan. Dan kemudian Mak Banteng, Bu Mega, ya, cucu tokoh Muhammadiyah, ya, ini udah bicara tegas, ya. Di dalam dinamika internal PDIP, kemudian Jokowi dengan yang digadang-gadang kandidat untuk meneruskannya, itu menyangkut person yang sama. Tetapi di dalam perjalanannya, dalam kegaduhan politiknya, ada yang mengatakan ini adalah siasat berselisih untuk sependapat. Karena tiba-tiba Bu Mega menetapkan ya Ganjar sebagai capres petugas partai. Nah, kalau dari sudut pandang lain tidak. Ini adalah mengkebiri ya cawe-cawenya Pak Jokowi. Ya, ke istana di dalam masalah capres ini. Nah sekarang Ginanjar bagaimana? Sejauh ini kan dia selalu mengatakan karena dia mempunyai maksudnya Ganjar Pranowo. Iya, Ganjar Pranowo ya. Sejauh ini dia punya nomor khusus hubungan dengan Bu Mega. Yang katanya sudah sudah setahun enggak dibuka. Tiba-tiba pada hari Ibu, menarik nih. Pada hari Ibu jatuhlah ya enggak penetapan sebagai capres petugas partai. Nah, kenapa hari Ibu? Nah, ini yang perlu didalami juga. Namanya bisik-bisik politik ya. Menarik. Saya jadi begini. Begitu hari Ibu, saya juga langsung punya pemikiran, wah, ini Bu Mega juga masih tetap mempertahankan Puan sebagai calon capres. Gimana dulu antum? Ya, jadi bisa jadi begini. Karena waktu kan masih beberapa bulan lagi. Itu penetapan akhir ya. Yang namanya politik itu ini hari ini bagaikan cuaca di Eropa, di Inggris khususnya. Jadi kalau di Inggris itu ada jam-jam tayang menentukan cuaca. Karena the weather always change katanya. Jadi cuaca selalu berubah. Nah, ini dalam beberapa bulan ada perubahan. Ini kali ya Prabowo seperti Habib bilang, Ginanjar ya. Ganjar Pranowo ditetapkan capres petugas partai pada hari Ibu. Tapi hari Ibu ini sebagai seorang politisi dia lihat nih sinyal nih. Sana sinyal. Karena begini, dari kakeknya, dari Bung Karno, dari Mega dan seterusnya, terah ini, terah ya makam yang di Blitar ini perlu berkesinambungan gitu. Nah, bagaimana kesinambungnya? Tokoh yang ada Puan yang sudah digadang-gadang juga, cuma elektabilitasnya belum memadai. Tapi betapapun di dalam pencitraan itu bisa dilakukan sebuah rupa. Nah, jangan-jangan ini dimaksudkan, Ganjar, walaupun yang menentukan itu saya, tapi kira-kira kalau Habib bilang capres ya, diputer ya, di rocker ya. Nah, wakilnya Ganjar ya. Aja. Karena mereka cukup. Iya. Mereka partai besar, mereka partai besar punya pendukungnya ada di sentra Jawa Timur, Jawa Tengah, ya. Nah, kemudian apalagi ya, sekarang ini beberapa pendukung lain, sayapnya Erik sebagai juga ketua panitia seabad ya, Nahdien gitu ya. Kemudian, jadi inilah. Jadi kalau terah ini berjalan, tentu akan gigih. Dan saat ini waktunya. Ya. Karena waktu ke depan, Bu Mega kan mungkin sudah uzur. Katakan 2029 kan sudah uzur. Jadi 2024 ini, Bu Mega ini mau memberikan catatan sejarah bahwa terah Soekarno ini masih diharapkan tetap eksis. Saya sebagai politisi, sebagai ketua MPS sangat mengapresiasi kemauan Bu Mega untuk meneruskan generasi Soekarno. Sangat mengapresiasi. Nah, karena cucunya, baik terpilih atau tidak itu diserahkan kepada rakyat. Tapi sebagai orang tua, sebagai pengkader ini contoh yang baik sebagai orang tua, dia tetap
tetap patuh kepada pakemnya sendiri. Karena gimana pun juga, Tra Soekarno itu dia harus jaga. Karena dia sebagai proklamator kemerdekaan. Nah, sementara cucunya ada kesempatan emas, dia harus dampingi. Mumpung beliau masih sehat, dia harus dampingi minimal jadi capres di 2024. Masalah terpilih atau tidak itu kembali kepada rakyat. Nah, kemauan Bu Mega ini sangat jelas. Sesuai konstitusi, Pilpres tetap berjalan, dia punya calon sendiri, dan dia percaya diri, dan dia berkali-kali mengingatkan Presiden Jokowi, ya kalau bahasa saya nggak usah ikut cawi-cawi, karena ini urusan partai politik. Sementara Jokowi kan sudah 2 periode, sudah cukup gitu loh. Akhirnya karena masih juga tetap aja nih Jokowi ngeyel dengan caranya sendiri, bentuk koalisi ini, bentuk koalisi ini. Nah, akhirnya di take over sama Bu Mega. Nih diumumkan secara mendadak 21 April hari di ini. Ramadan. Wah, ini luar biasa dampaknya sehingga perpolitikan nasional menjadi riuh ya. Nah, gitu juga gini, Bib. Bicara Megawati dalam penetapan Ganjar Pranowo itu berdampak kepada Prabowo. Nah, Prabowo juga punya terah. Margono Joyo Hadikusumo dengan makam keluarga besarnya situ sebagai bangsawan itu menurunkan Sumitro. Sumitro ini begawan ekonomi. Pernah berhadapan juga dengan Bung Karno. Jadi ini kingmaker bergerak semua nih. Bergerak semua. Nah, tentu sebagai anak keturunan secara genetik, sebagai politisi, sebagai segala macam, maka kalau Prabowo tidak bermain dengan cantik, apakah memposisikan sebagai capres sebagai alternatif yang dibuat oleh Jokowi, atau sebagai capres, ya, dengan Puan atau dengan Anies, maka kesinambungan terah ini terjadi. Kalau tidak, ya Prabowo betul-betul timbul tenggelam. Habis sudah. Ditambah lagi dengan manuver-manuver Hashim dalam dunia bisnis dan di dalam dunia pergerakan yang mereka lakukan di Sukabumi. Jadi kalau kita lihat, jadi senior-senior ini, petinggi-petinggi negeri masih belum ikhlas ya. Masih belum ikhlas, banyaknya tokoh-tokoh muda, tokoh-tokoh potensial yang menjadi capres dan cawapres. Mereka tetap mau cawe-cawe, mereka tetap mau dengan caranya. Nah, saya kira baik-baik saja apabila itu dilakukan dengan sopan dan santun. Tapi kalau dengan cara jegal menjegal, ya itu yang kita sayangkan gitu. Ya, tapi betapapun namanya politik, ya kita ingat dulu Kennedy kan ditembak juga. Tapi kita lihat bagaimana Rose Kennedy membesarkan anak-anaknya sebagai orang Irlandia untuk membangun juga satu dinasti yang turun-menurun yang mereka pelihara di Amerika. Bagaimana Bush sebagai the king teroris di Timur Tengah yang menghabisi genosida di Irak dan mengambil kekayaan sumber daya alamnya yang akhirnya beberapa ratus mantan militer-militer yang diterapkan itu melemparkan medali yang mereka terima. Tetapi mudah-mudahan di Indonesia ini kita juga ingat kita ingatlah siapa sih yang berjasa. Terah Bung Karno jelas sangat berjasa sebagai proklamator. Terahnya Margono Joyo juga demikian. Kemudian kelompok Masyumi dengan terah-terahnya juga ada. Kelompok yang lain Nahdien apalagi karena NU dan Masyumi itu dulu satu. Dan satu guru lagi dengan Muhammadiyah dan NU yang dengan Syekh Al-Amin Kabawi dan Bantani yang dari Indonesia. Nah, mudah-mudahan ke depan gonjang-ganjing, dinamika, terjadi polarisasi, permutasi, pendekatan matematik ini akan asal dalam koridor tetap menjaga NKRI dan kedaulatan yang utuh. Nah, sekarang apa yang saya bilang tadi? Ada beberapa gangguan besar dalam hal ini Kalau Anies ini udah capek lah capek banget. Satu-satunya kunci menjatuhkan Anies sekarang ini nilai Muldoko ini tadi yang bisa meruntuhkan 3 pilar besar yaitu PKS Nasdem dan Demokrat. Nah, ini mau dicabut ini satu. Tapi kalau lihat
peta terkini, Prof, Ya. kayaknya ya, katakan ya berhasil lah Demokrat itu dijegal. Tapi kan ini kan masih cair. Koalisi besar juga masih hau-hau kalau saya bilang. Iya, tapi yang lucu ini P3 Ah, belum baca peta dia perubahannya. Dia langsung aja sudah langsung dukung apa? Sudah langsung Ganjar. dukung Ganjar. Ganjar. Ya nggak apa-apa. Iya. Jadi itu lebih gentleman, Prof. Lebih Daripada last minute gitu. Lebih baik. Iya, tapi lebih sekarang awal. lihat. Iya. Jadi Lihat orang nggak bisa di Jawa menilai. Tengah sudah bergolak itu. Beberapa itu. Ya nggak apa-apa. Ya. Jadi kan mumpung masih awal ini, tinggal katakan ada gejolak di mana-mana kan toh masih belum final. Iya, Waktu ya. pendaftaran kan belum. Ya, Jadi mungkin ini testing the water. ya iyalah, tetapi reaksi, ya enggak, reaksi masyarakat akar rumput P3. Nah itu yang mau dilihat. Sudah mulai keluar. Iya, tapi itu yang mau dilihat oleh petinggi-petinggi partai. Ah. Kalau saya lihat ya. Iya. Karena sengaja dibikin seperti ini, lihat. Kan biasa, politisi kita ini biasa, last minute dia bisa berubah. dengan dalih apapun, ada ujung. Nah inilah, Nah. disinilah bedanya. Kalau tokoh-tokoh dan politisi masyumi itu tidak bagaikan cuaca di London. Bisa berubah terus. Beda, tidak. Prof. Tapi Beda. mereka itu selalu konsisten. Kalaupun mereka melakukan, istilahnya berpirau. Iya. Berpirau, tapi tetap. Ya kalau Kalau- kita lihat sekarang, mohon maaf Prof, saya tanda kutip, saya justru prihatin ya melihat perilaku senior di pimpinan partai ini. Begitu mudahnya mereka cawi-cawi sana, cawi-cawi sini, kumpul sana, kumpul sini. Dia tidak memikirkan, dia terlalu pede, terlalu percaya diri gitu loh. Seharusnya kan dia lihat dampaknya seperti apa. Tiba-tiba ketemu sini, tiba-tiba sini. Jadi seakan-akan kayak negara ini milik mereka gitu. Dibuat mainan gitu loh. Jadi negara ini diatur dari resto ke resto. Tapi memang Anwar Sadat pun juga menggerakkan massa membangun dirinya dengan timnya juga hanya beberapa orang. Tetapi mereka jelas fokus akan sesuatu. Walaupun akhir rakyatnya dia malah dengan sikap yang terlalu jauh dihantam sendiri, tembak sendiri oleh komunitas yang berada di lingkungan Dalam. ya waktu parade Terbunuh itu. oleh tentara sendiri kan. Iya. Ya, Nah, luar jadi ya balik lagi karena ini Muldoko terkait Demokrat dengan 3 tadi yang mendukung Anies. Kalau ini terjadi, maka Syahganda tahun dulu menyatakan akan terjadi pergolakan yang besar. Tambah lagi tanggal 17 April, Pati-Pati TNI Polri sudah mengingatkan dan membuat surat kepada MK. Nah, apalagi sih? Nah, ini yang harus dicerna dengan baik oleh Pak Muldoko. Semoga. Bukan sekedar Muldoko. Saya berpikir saya mengingatkan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini kan sudah 3 hakim agung sudah masuk bui dengan kasus gitu. Nah, jangan sampai ini yang keempat gitu loh. Itu yang saya ingatkan. Karena gimana pun juga sudah menjadi pengetahuan umum bahwa semua ini bermain dengan apa namanya, ya kalau boleh bahasa kasarnya sudah terlalu banyak yang tahu ya bahwa apapun di negeri ini bisa diatasi dengan fulus. Ya, jadi gitu. Nah, ya, kalau jadi tadi ya. Kalau semuanya dengan fulus, akibatnya kan itu yang saya bilang tadi, sudah 3 masuk apa mau ditambah lagi gitu loh. Jadi kesempatan ini juga ya sangat apa namanya mengharapkan Mahkamah Agung itu betul-betul mahkamah yang agung gitu loh. Mahkamah yang agung, namanya Mahkamah Agung. Dia harus melindungi semua apa namanya kepentingan. Ini sudah bicara politik, bukan masalah hukum ya. Kalau masalah hukum mungkin sudah selesai karena sudah beberapa kali sidang sudah selesai, tapi tetap aja di momen-momen tertentu, saat tertentu tuh masih digoreng lagi. Iya, gitu. jadi saya hanya ingin mengungkapkan yang berperan itu ada semacam begini, the 10 commandment. Ini tanda kutip ya. Kalau dulu ada tuh 10 firman Tuhan untuk membenahi manusia ini kan begitu. Nah, ini ada 10 kondisi, 10 variabel yang mempengaruhi dinamika perpolitikan Indonesia. Nah, itu coba dibahas. Nah, jadi pertama misalnya tadi kapasitas ya daripada kapitalis dan liberalis, ya itu Amerika dan China. Ya. Nah, sekarang mereka merangsek dan merangkak. Dan mungkin mereka sudah duduk bersama memetakan bagian ini antum, bagian ini saya, dan seterusnya.
Setelah itu berikutnya adalah pejabat, mulai dari atas sampai ke bawah, dengan PLT-nya gubernur, dengan wali kota sampai dengan desa yang sudah dikerahkan, prakondisi jadi ya, diprakondisikan. Oke. Ya. Nah kemudian masalah minoritas yang seharusnya mereka happy dan bahagia, tapi janganlah mereka bagian yang menjadikan konstitusi ini tidak berfungsi dengan baik. Karena mereka dapat tempat baik kok. Sejak dulu. Ya enggak? Perubahan waktu dari panitia 9, betapa suaranya Maramis itu didengar oleh panitia itu. Jadi tidak. Walaupun saat itu bisa saja jalan mereka tuh umat itu dengan keputusannya. Nah, terkait misalnya dengan Piagam Jakarta dan sebagainya. Poin kelima? Ya. Nah, kemudian adalah pengamat intelektual. Mereka itu sudah menjadi pelacur intelektual. Astagfirullahaladzim. Tanda kutip loh ya. Arti menjual dirinya untuk kepentingan sesuatu. Ya Allah. Ya. Nah kemudian juga masalah Anies. Ya. Diarahkan kepada, wah ini Arab. Nah kalau cerita itu 7 poin besar yang diberikan kontribusi oleh keturunan Arab yang mereka datang ke Indonesia tidak bawa istri, nah ini tapi menikah dengan lokal. Iya, kemarin saya lihat di medsos itu berkembang isu bahwa kakeknya ini tidak berbuat apa-apa. Oh itu buzzer begitu gegap gebitan bilang nggak berbuat apa-apa sesuai ini kakek Anies tidak buat apa-apa gitu loh. Apa mereka tidak baca sejarah? Nah ini yang jadi masalah kan. Mau buzzer oke lah buzzer, tapi mau baca sejarah gitu. Jangan asal ngomong. Mereka nggak peduli karena begini, sejarah ini sudah dihapus kira-kira 20 tahun sejak 20 tahun yang lalu, ya enggak? Sehingga anak-anak milenial sekarang, mungkin umur 40 tahun, tidak paham. Buta sejarah. Betapa kakeknya Anies ini memasukkan surat, ya, pernyataan Mesir untuk, ya, mendukung kemerdekaan Indonesia itu, yang dibawa berjalan kaki, masuk kaos kaki sampai ke Indonesia. Dan jelas, itu sudah jelas. Maka ini mainan buzzer aja. Nah, iya, mainan buzzer. Saya tidak terlalu menanggap serius hal itu. Cuma lucu ya. Jadi buzzer ini dengan segala macam cara, ya mungkin kejastoran juga kali. Kemudian KPU dan Bawaslu, ya, bagaimana ya ketua KPU-nya dengan partai emasnya, ya, udahlah, sehingga poin berapa tadi sekarang? Ya, ini yang sudah ke-6 ini ya. Kemudian KPK ya, yang bermain cantik untuk kepentingan tertentu. Sudah selesai. Sehingga ada pejabat teras yang mengundurkan diri. Kemudian ada yang dipinggirkan. Cicak buaya muncul lagi. Iya. Nah kemudian yang dipinggirkan ini jadi Kapolda di Jakarta Raya. Nah ini hebatnya Pak Listianto ini. Sigit. Pak Sigit ya. Sigit Listio. Listio Sigit. Ya, Listio Sigit ya. Kapolri yang baru ini. Saya beberapa kali memberikan apresiasi kepada beliau. Karena beliau insya Allah istiqomah untuk menegakkan kebenaran. Walaupun beliau bukan Muslim, tapi beliau ada sebagai nasionalis sejati menurut saya gitu. Jadi dia tidak pilih yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil. Ya, nah kemudian Wereng Coklat. Ya, Wereng Coklat sudah banyak bebenah, dengan mudah-mudahan ya. Sudah dibenahin terus-menerus, dan ini kita berharap nanti di pilpres, di pemilu ini ya betul-betul netral, sesuai dengan fungsinya. Tupoksinya itu untuk mengamankan bangsa negara ini. Nah, kemudian para Taipan, tahu nggak sekarang ini yang terjadi? Sekarang ini itu hiyo itu makin mahal sekarang. Karena apa? Banyak yang berdoa ke kelenteng. Jadi asapnya itu mulai berkibar di dunia Nusantara ini. Karena dengan senang hatinya, karena apa? Ganjar ditetapkan oleh Bu Mega sebagai calon. Hiyo ini. Oh iya? Oh iya. Banyak itu para Taipan apa itu. Nah di samping itu,
penggembira-penggembira dan pendukung sejati mereka yang locally adalah Bumi Putra, itu mereka sedang berlomba-lomba membakar menyan di Tapi tempat-tempat enggak keramat. juga semua, Prof. Saya lihat ada beberapa pendukung Ganjar sudah mengundurkan diri sekarang. Begitu Ganjar diusung, mereka keluar dari Iya, Ganjar. tapi Banyak. enggak, ini saya cerita. Relawan. Ini rezekinya kuncen-kuncen di tempat kuburan keramat ini. Jadi sekarang, ya enggak. Lo bisa balik ke kuncen. Ya karena mereka menunggui makam itu kan, tempat orang minta rezeki, minta jabatan, gitu. ini. Karena jauh daripada ajaran Pancasila yang tauhid. Oke, gitu. kita balik lagi ke poin berapa tadi? Ke-7 ya. 8. Ya, Melebar kemudian kuncen panjang ceritanya. Panjang ceritanya. Jadi ya enggak semualah kita bahas ya. Ada 10 hal pokok karena waktu juga. Nah, jadi kita balik lagi. Muldoko dengan manuvernya, Yambok istana pun janganlah cawe-cawe jauh. Kemudian Bu Mega dengan 21 Aprilnya, ini adalah sinyal yang perlu diperhitungkan karena Puan akan tetap paling banter adalah wacapres kalau tidak capres. Nah, tentu dalam hal ini ya Ganjar juga harus siap seperti Mahfud yang sudah siap baju putih. Ya, Mahfud sudah siap baju putih, ya, tapi nggak jadi. Kok bisa mundur ke sana? Nah, ini contoh saja. Jadi Ganjar pun begitu. Jadi dinamika Pilpres 2024 luar biasa. Oh, luar biasa, ya. Nah, kemudian, ayo kita nikmati aja, Prof. Makanya saya dengan suasana ini saya suka tertawa sendiri, ya Allah, kenapa kok bangsaku begini gitu loh. Kenapa tidak elegan gitu ya dengan apa? Nah, kembali lagi menjelang Ramadan, masuk Ramadan, habis Ramadan, masuk Syawal. Ini saya nggak lihat ada sidang kabinet. Ini pertanyaan ya. Nah, ini negara diurus apa enggak? Iya, jadi gini, itu karena lagi sibuk kan dilarang untuk kumpul-kumpul. Kan sidang kabinet kok dilarang? Sidang kabinet itu wajib mengatasi segala masalah. Masalah karena ekonomi, masalahnya sudah teratasi. Karena apa? Bu Mega sudah menetapkan capres, sudah selesai. Jadi bingung nih, mau ngapain nih dengan kabinet gitu kan? Nah, satu lagi yang saya mau sampaikan, Bib. Tadi masalah Puan 21 April. Masalah Prabowo dengan Prabowo pun kalau dia ingin menjadi timbul dan meneruskan terah keluarganya, maka beliau harus tampil menjadikan demokrasi ini jalan. Tampil sebagai capres, ada capres kedua, ada capres Anies 3. Maka kita akan menyelenggarakan demokrasi yang baik. Bukan artinya konstitusi dengan demokrasi. Nah, jadi ada demokrasi, ada demokrasi. Ya, ini jangan sampai demokrasi terjadi di negeri ini. Nah, ini ya, kita ada pakar komunikasi politik kita ini udah jarang muncul sekarang ini ya. Nah, jadi ya harusnya begitulah. Prabowo berpikir, ya udahlah. Saya pun sudah menhan, saya pun sudah tokoh. Saya akan mengabdi di bisnis sudah sukses. Ya, saya legowo lah meneruskan. Rupanya arahan Prof ini agar Prabowo menjadi kingmaker gitu. Oh iya, ikut dia bermain menentukan. Dia kingmaker karena apa? Dia mempunyai apa? Pilar-pilar untuk membangun republik ini. Ya, masih ada tanda tangannya. Tetap dinastinya berdiri. Oh, dinasti harus berdiri. Karena paling tidak, kalau dia ingin menjadi negarawan seperti kakek dan ayahnya, maka paling tidak dia bisa jadi wapresnya Anies. Nah, ini lebih cantik nih, karena umat yang selama ini mendukung dia dengan Rp1, Rp5, Rp1.000, yang kemudian kemarin timbul tenggelam dan kecewa, dengan itu mereka akan disambut oleh majority masyarakat. Nah, mungkin satu hal ini saya tidak sependapat, Prof. Nah, gimana? Saya kepengennya, ini kepengen ya, namanya kepengen ya. Jadi Pilpres 2024 ini nanti calonnya itu semuanya itu sudah generasi muda. Jadi capresnya, cawapres itu semuanya generasi muda, generasi yang tidak punya beban sejarah. Sehingga ke depan itu apabila yang memimpin itu generasi muda yang tidak punya beban sejarah,
tidak sandar seperti saat ini, sandar sana, sandar sini, sandar sana. Iya, sandar kalau sini. itu yang baik. Ya, Terus itu kami yang ideal setengah seperti itu. tua, yang setengah tua setengah muda, kalau Mas Yumi punya ada Heha Mawa, ada Ahmad Yani. Ya, generasi muda kalau kita lihat sekarang kan cantik nih, ada Ganjar muda, Iya, muda. ya kan ada Ridwan Kamil muda, ada Puan muda, ada Anies muda, ya kan muda semua nih. Iya, ada Yani muda. Ada banyak generasi muda yang calon-calon pemimpin banyak sekali gitu. Nah, ini diberikan kesempatan gitu, karena begitu generasi muda ini, ya sudah saatnya regenerasi, ya, sudah saatnya regenerasi. Nah, yang tua-tua ini mengayomi. Nah, seperti antum tadi membisiki. Jadi ada tim pembisik di belakang layar ini yang selalu mengingatkan supaya apa namanya, ya namanya manusia, sehebat-hebat manusia kan pasti ada alfanya. Tidak mungkin dia the best segala-galanya, tidak mungkin. Katakan Anies, pasti ada kelemahannya. Nah, di situ dia perlu pendamping. Contoh ya, pada saat nanti terpilih sebagai presiden, kabinetnya juga harus hati-hati, tidak asal nampung orang. Harus betul-betul hati-hati, diseleksi dengan baik. Oh iya, karena kita harus tahu rekam jejaknya. Iya, rekam jejak, kemudian terus bibit bobotnya, kemudian kompetensi. Karena kompetensi sebagai seorang negarawan. Nah, ini mungkin saya ulang lagi, saya pernah mengusulkan kepada 3 pengusung Anies bahwa saatnya dibikin begitu, masih ada waktu untuk membuat semacam apa namanya susunan. Nah, kabinet bayangan ya, susunan dulu. Seperti apa ke depan dengan cara konvensi, sehingga calon-calon yang terbaik itu dites sesuai di bidangnya gitu loh. Katakan di bidang pertambangan ada antum di situ, ya kan, bidang lain ada yang lain lagi, di bidang hukum ada lain lagi, banyak kita pakar-pakar itu dimanfaatkan semaksimal. Jangan tim seleksi konvensi ini hanya satu panitia, nggak cukup, harus beberapa panitia sesuai kepakarannya, sehingga orang yang nanti terpilih itu betul-betul menguasai bidangnya. Nah, kita tahu persis bahwa menteri itu adalah jabatan politik yang punya peranan eselon 1, 2, dan 3. Siapa pun jadi menteri, duduk manis pun sudah selesai. Ini pengalaman yang saya ikuti. Duduk menteri sudah selesai, karena itu sudah berjalan begitu baik. Nah, pola-pola seperti ini sudah harus berubah. Tidak bisa lagi. Contoh yang terbaik, waktu Anies terpilih sebagai gubernur. Sebelum dia duduk gubernur, dia kirim tim dulu ke dalam. Dia pelajari seperti apa yang ada di dalam itu. Struktur di Pemda seperti apa. Nah, baru dia masuk, baru dia benahin. Nah, jadi nanti seperti itu. Jadi seluruh kementerian itu oke betul jabatan politik, tapi betul-betul orang yang duduk itu yang mampu mengendalikan calon 1, 2, dan 3 dan ke bawah jajarannya. Tapi kalau tidak, ya kebijakan apapun ya 1, 2, 3 yang bermain. Karena menteri cuma tinggal duduk manis saja. Siapa mau jadi menteri bisa. Itu yang selama ini terjadi. Ya, mudah-mudahan nanti di Pilpres 24 nanti menteri itu tidak seperti itu lagi. Karena itu sangat disayangkan apabila seorang menteri tidak mampu di bidangnya. Semua dikendalikan oleh eselon 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Sehingga apapun kebijakannya ya nggak bisa apa-apa, karena sudah menjadi suatu apa namanya kebiasaan rutinitas dia di kementerian itu. Begini, Bib, kalau masalah itu, masalah pengelolaan dan tata kelola. Sebetulnya kita balik. Kalau zamannya Wijoyo dan Emil Salim dulu ada GBHN. GBHN sebagai acuan. Kemudian ada tata ruang wilayah, ada tata ruang ini. Kemudian dipilihlah mereka. Nah, si menteri ini tidak sekedar menteri jabatan politik, tapi dia mempunyai kompetensi dan mengorganize itu sehingga dapat direalisasikan. Kan itu idealnya. Ya contohnya, seperti di setiap kementerian kan tak ada irjen. Betul. Ada dirjen. Kalau irjen ini berfungsi dengan sempurna, mungkin tidak ada korupsi. Ya kan? Dirjen berfungsi dengan sempurna, mungkin tidak ada korupsi. Tapi karena selama ini kan irjennya itu ya jabatan, memang ada jabatannya, tapi fungsinya menurut saya nggak maksimal. Karena begini, ada pendekatan di dalam penguasaan suatu organisasi atau suatu komunitas, yaitu melalui membuka peluang korupsi, kemudian dipetakan, ditangkap, kemudian dikendalikan. Akhirnya organisasi tersebut bisa diatur melalui orang-orang yang tersendera tadi. Ini juga perilaku politik. Sambil minum kopi pahit, kita baik. Lanjut. Ya, Bib, terima kasih. Ini kita sudah diskusi panjang. Ya. Apa namanya, Lebaran ini seadanya, Prof.
Ya, semoga. Sebulan kita berpuasa, tapi tetap kita juga tetap eksis, tetap kita bisik-bisik. Setelah Ramadan juga kita bisik-bisik lagi karena memang bangsa ini masih butuh orang-orang seperti Prof Abbas ini yang mau ya, walaupun di usia yang masih, katakan kalau saya bilang tuh masih muda, 78 tuh belum tua saya bilang. Karena di Jepang tuh di atas 100 masih biasa-biasa aja. Jadi kalau bilang saya 78 tuh enggak, saya masih muda. Semangatnya masih muda, fisik masih muda. Jadi umur bukan batasan segalanya. Tapi semangat kita yang memang membuat kita selalu hidup tegar. Nah, dengan bisik-bisik politik ini insya Allah menjadikan satu proses pencerahan. Ya. Gimana, Prof? Ya, betul. Nah, ini kita bicara tadi Muldoko, Capres, kondisi yang ada, variabel yang mempengaruhi dinamika politiknya. Nanti mungkin the next kita akan bicara tentang Cawapres. Oke, jadi bisik-bisik politik kenegaraan di Has Channel ini semakin menarik karena kita mempunyai narasumber yang rutin. Ada Prof Abbas, ada Habib Semit Hadar, ada Mardani Alisera, ada pakar hukum Herman Umar, banyak lagi pakar-pakar hukum yang tokoh-tokoh nasional yang bisa tampil di Has Channel. Insya Allah di Syawal ini kita akan berlanjut terus, mungkin insya Allah setiap hari kita akan muncul di di YouTube sehingga sebagai proses pencerahan. Sekali lagi kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, tidak ada kata lain, kami hanya ikut cawe-cawe. Ikut cawe-cawe ya karena memang kebutuhan bangsa ini harus banyak yang cawe-cawe untuk meluruskan sehingga proses pilpres nanti betul-betul berjalan sesuai harapan rakyat semua. Jadi dalam kesempatan ini juga saya menghimbau kepada buzzer, sudahlah, stoplah adu domba ya, stoplah untuk menjelekkan salah satu lainnya, apalagi menjelekkan kandidat itu tidak baik buat bangsa dan negara. Ya hampir semua tuh ya kita kenal semua siapa mereka gitu loh. Jadi sudahlah, jangan adu domba rakyat ini dengan hal-hal yang buruk. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Has Channel dengan topik yang lebih menarik dengan Prof Abbas Taha. Makasih Prof. Yuk, mari. Assalamualaikum.